Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Kita mulai ya. Kali ini bareng saya. Mas Ben lagi meriang. Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Zoom Webinar edisi Sabtu 16 Juli 2022. Kali ini sama saya dulu, nama saya Evan. Awalnya jadwalnya sama Mas Ben ya. Tapi karena Mas Ben berhalangan, Mas Ben masih meriang, jadi sama dulu aja. Saya dulu aja ya. Tema kali ini combo EMA dan RSI. Seperti biasa, mikrofonnya saya matiin. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung tulis aja di kolom chat. Kemudian videonya juga saya matiin biar enak merekamnya. Dan apa lagi ya? Udah sih. Semoga kita semua sehat-sehat dan yang lagi meriang semoga cepat diberi kesehatan. Oke, pertama yang akan kita bahas hari ini adalah ada 4 pokok bahasan lah ya, 4 pola candle andalan. Yang kedua RSI, yang ketiga 3 EMA itu sendiri, dan yang keempat combo dari 3 EMA dan RSI-nya. Yang pertama ya, candlestick. Ini saya bahasnya agak cepat-cepat aja karena sudah sering dibahas, dan candlestick ini saya akan langsung bahas ke 4 pola candle andalan. Itu adalah higher high, higher low, lower high, lower low, inside bar, dan outside bar. Di mana higher high, higher low, dan lower high, lower low ini adalah pola reversal ya, yang dipakai nanti uh, untuk sinyal reversal, dan inside bar, kemudian inside bar dan outside bar ini adalah dua pola yang bisa jadi pola reversal ataupun pola continuation. Contohnya gini, candle higher high, higher low biasanya diawali dari koreksi atau bahkan trend bearish. Kemudian muncul candle yang high dan low-nya lebih tinggi dari candle sebelumnya. Jadi saya kasih angka ya, candle yang dua. Candle kedua ini yang warna hijau itu lebih lebih tinggi high low-nya dibandingkan dengan candle yang pertama. Nah, high low-nya kan naik tuh. Kemudian ini akan jadi sinyal beli. Ini adalah sinyal bullish reversal ya, dan konfirmasinya sinyal belinya ketika harga naik ke atas high candle 2. Jadi di candle yang hijau ini belinya. Ketika harga naik tuh satu tick aja di atas candle high candle yang kedua, di atas high candle yang hijau itu udah jadi sinyal beli. Kemudian candle lower high dan lower low. Candle lower high dan lower low ini kebalikan dari higher high dan higher low. Biasanya diawali dari tren bullish ya. Diawali dari tren bullish, kemudian ada candle yang high dan low-nya lebih rendah dari sebelumnya. Jadi ini saya lingkari aja ya. Candle yang merah ini high low-nya lebih rendah daripada high low-nya candle yang hijau. Nah, kemudian ini akan jadi sinyal sell atau take profit buat yang sudah punya barang. Sinyal sell atau jualannya itu ketika harga turun ke bawah low candle yang kedua atau candle merah. Jadi ketika harga turun ke bawah garis ini ya, itu jualan. Kemudian selanjutnya inside bar. Inside bar yang pertama sebagai sinyal bullish reversal. Nah, inside bar yang sebagai sinyal bullish reversal itu biasanya terjadi diawali dari koreksi ya. Meskipun kadang juga ada yang terjadi diawali dari trend bearish, tapi akan lebih enak diikuti kalau
kalau diawali dari koreksi harga. Jadi trennya sudah bullish, kemudian koreksi, muncul inside bar. Candle inside bar ini ketika ada candle yang high low-nya, candle nomor 2, itu di dalam high low candle nomor 1. Jadi candle nomor 2 yang hijau kecil ini di dalam high low-nya candle nomor 1. Nah, ini jadi sinyal bullish reversal ketika harga naik ke atas high yang candle 1. Jadi ketika candle hijau ini ya, harganya naik ke atas high candle merah, ini candle 1. Nah, itu jadi konfirmasi sinyal bullish reversal atau sinyal belinya. Belinya di situ. Kemudian inside bar pattern yang sebagai sinyal bearish reversal. Kebalikannya diawali dari tren bullish ya. Kemudian muncul candle yang high low-nya di dalam candle sebelumnya. Ini candle nomor 2, high low candle nomor 2 di dalam high low candle nomor 1. Jadi sinyal inside bar ini, candle inside bar ini terbentuk sejak, nah ini yang ada di dalam kotak nih. Sejak candle merah terbentuk ini, itu sudah ada, oh itu sinyal inside bar. Konfirmasinya, ini sinyal kayak gini, ini jadi sinyal sell jika ada harga yang turun ke bawah low candle 1. Jadi kalaupun candle setelahnya nggak langsung turun ke bawah low candle 1, ya di hold dulu kalau misalnya punya barang. Baru jualannya ketika di candle ini ya. Harga turun ke bawah low candle yang hijau, candle yang 1, nah itu sinyal sell atau jualan. Kemudian selanjutnya inside bar yang sebagai continuation. Namanya continuation pasti itu kalau secara bahasa kan penerusan, berarti dia ada di tengah-tengah tren. Jadi diawali dari tren bullish, trennya sudah bullish ya. Trennya sudah bullish. Kemudian ada candle yang high low-nya di dalam high low candle sebelumnya. Jadi ini candle yang nomor 2. High low candle nomor 2 di dalam high low candle nomor 1 sama. Kemudian ini jadi sinyal continuation-nya jadi terkonfirmasi atau jadi sinyal beli jika ada harga yang nembus ke atas high candle nomor 1. Jadi di candle hijau ini itu beli. Naik 1 tick aja di atas high candle nomor 1 itu sudah jadi sinyal beli. Kemudian selanjutnya outside bar pattern. Candle outside bar yang sebagai bullish reversal ya. Jadi biasanya karena sebagai bullish reversal jelas diawali dari penurunan harga, bisa dari koreksi atau bahkan bearish. Yang jelas awalnya harga bergerak turun. Kemudian ada candle yang high low-nya di luar candle sebelumnya. Ada candle yang high low-nya di luar candle sebelumnya. Ini, oh ini saya salah kasih tanda. Ini nih, saya tandain ulang aja. Saya kasih nomor ulang ya. Ini candle 1, ini candle 2. Nah, high candle 2 ini di atas high candle 1 kan, naik high-nya. Ini low-nya turun. Nah, kemudian ini ada candle yang nembus high candle 1. Ini sudah jadi sinyal sinyal pembalik, sinyal apa namanya, bullish reversalnya ya. Memang lebih apa namanya, meskipun lebih mantapnya di yang ini ya, karena berhasil tutup di atas high yang candle sub. Nah, yang ini. Tapi yang jelas ketika harga naik ke atas high candle yang kedua, itu adalah sinyal rebound-nya. Kemudian selanjutnya outside bar yang sebagai bearish reversal. Jelas diawali dari tren bullish, pergerakan harga sebelumnya naik atau bahkan bullish, kemudian muncul candle yang high low-nya di luar candle yang pertama ya. Ini candle 2, high low-nya di luar candle yang pertama. Kemudian kalau punya barang itu akan jadi sinyal sell atau take profit
jika harga turun ke bawah candle yang nomor 2. Jadi di candle ini, candle merah yang saya tunjuk panah itu adalah sinyal sell atau take profit kalau punya barang. Kemudian selanjutnya outside bar pattern yang jadi sinyal continuation. Bentar. Nah, karena continuation jelas tren awalnya bearish bullish. Ini saya nggak, kita hari ini nggak bahas bearish ya, karena kita hanya bisa dapat untung di saham Indonesia terutama dari dari jualan di atas harga beli. Otomatis kita akan dapat dengan mudah melakukan hal itu di tren yang lagi bullish. Jadi ini trennya sudah bullish. Kemudian muncul outside bar di tengah-tengah tren bullish. Nah, ini ya yang saya kotakin, candle nomor 2, hello-nya di luar candle nomor 1, dan jadi sinyal beli ketika harga nembus ke atas high candle nomor 2. Jadi di candle yang merah ini ya, ketika naik itu ke atas high candle nomor 2, itu sudah boleh beli gitu. Cut loss-nya di bawah low candle nomor 2. Jadi meskipun setelah naik, kemudian harganya turun lagi ke bawah high candle nomor 2, selama nggak turun ke bawah low candle nomor 2 ini atau kena cut loss, di hold nggak apa-apa. Cara pakainya seperti itu. Kemudian, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Gampang. Sudah sering dibawakan juga. Sudah bergabung dengan kita, ada 15. Dikurangi 2, saya dan Mas Bern. Jadi 13. Nggak apa-apa lah. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung tulis di kolom chat ya. Lanjut, RSI. RSI saya pakai periode yang 14, standar aja sih. Kenapa 14? Ya karena pertama itu ya defaultnya 14. Yang kedua 14 karena sudah memenuhi itulah ya, kriteria tren jangka pendek lah. Terus ini RSI. Penampakannya seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Digambarkan dalam bentuk grafik garis, dan RSI ini adalah hasil hitung dari perbandingan rata-rata harga naik dibandingkan rata-rata harga turun. Gampangnya rata-rata candle yang naik dibandingkan dengan rata-rata candle yang turun. Penjelasan lebih lanjutnya di Zoom yang sebelumnya ya, ada. Kemudian RSI ini juga digambarkan titik paling rendahnya itu 0 dan paling atasnya 100. Kemudian area 0 sampai 30 itu disebut area oversold. Area oversold. Kemudian area 70 sampai 100 itu disebut area overbought. Dan ketika tren lagi bullish, RSI akan cenderung bergerak di atas 50 dan nggak bakal masuk ke area oversold. Bahkan sering masuk area overbought tapi nggak bakal masuk area oversold ketika tren bullish itu masih relevan. Dan kalau misalnya tren RSI-nya masuk area oversold kayak gini nih, itu berarti trennya nggak lagi bullish. Tren yang lagi terbentuk sekarang, tren yang baru saja terbentuk itu nggak lagi bullish. bisa jadi malah bearish atau paling nggak sideways. Gitu, gampangnya gitu. Jadi kalau misalnya lagi bullish, RSI akan cenderung bergerak di atas 50, sesekali turun ke bawah 50 tapi nggak lama. Naik lagi ke atas 50, kemudian sering masuk ke area overbought. Dan selanjutnya 3 garis EMA. 3 garis EMA, balik-balik. 3 garis EMA ini yang saya pakai itu EMA 10, EMA 20, dan EMA 60.
Jadi EMA ya, exponential moving average, bukan simple moving average. Ya, kenapa saya pakai EMA bukan MA? Karena saya sih nyamannya pakai itu ya. Dan kalau diperhatikan garis EMA-nya itu nggak nggak gampang crossing gitu loh dibandingkan dengan simple moving average. Jadi ya udah saya pakai EMA aja. Oke, garis EMA ini, tiga garis EMA ini saya pakai pertama, saya pakai alat bantu untuk mempermudah baca tren. Karena kita carinya yang bullish aja, jadi saya akan cari yang susunan EMA-nya dari atas ke bawah. Itu EMA 10, 20, dan 60. Lebih bagus lagi kalau arahnya ketiga EMA itu ke atas. Dan ini jelas ya di gambar yang saya blok pakai warna apa ya, orange kali ini ya. Itu belum bullish atau enggak bullish karena EMA-nya enggak rapi, susunannya dari atas ke bawah bukan 10, 20, 60. Eh, apa namanya? Susunannya sebaliknya 60, 20, 10 atau bahkan bulat-bulat gitu ya. Kemudian yang di kotak hijau itu sudah bullish karena susunan EMA-nya sudah 10, 20, 60, sudah rapi lah ya. Kemudian kedua, saya pakai saya pakai ini apa ya? Bisa dibilang area support resisten kali ya. Karena saya pakai tanda tanda harga atau candlenya atau harganya membal di EMA berapa gitu loh. Nah, jadi saya pakai sinyal bullish reversal. Saya cari sinyal bullish reversal di area-area EMA 10, 20 atau 60. Gitu. Kapan dipakai kalau ada sinyal bullish reversal di EMA 10, kapan dipakai kalau ada sinyal bullish reversal di area EMA 20, dan kapan dipakainya kalau bullish reversalnya di EMA 60, itu ntar. Yang jelas yang pertama sebagai alat bantu baca tren ya, biar gampang baca trennya. EMA-nya rapi 10, 20, 60 arahnya ke atas berarti bullish. Kemudian yang kedua bisa dibilang area support resisten lah ya. Area support lah. Saya pakai alat bantu untuk identifikasi area support. Kalau misalnya ada candle yang kasih sinyal bullish reversal di area-area EMA, berarti area-area EMA itu direspon jadi area support. Udah gitu tok. Simple. Ada pertanyaan? Sebelum masuk ke yang terakhir. Oh, kok ini 2, 3 harusnya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Saya lanjut lagi aja. Oke. Combo 3 EMA dan RSI. Pakainya gini caranya. Pakainya jelas EMA-nya cari yang sudah bullish ya, atau trennya cari tren harganya cari yang sudah bullish. Di mana cari tahu bullishnya ya dengan gampang kita bisa lihat dengan susunan EMA-nya yang rapi dari atas ke bawah 10, 20, 60. Kemudian di sini pemakaian apa ya? Cara pakai yang pertama itu ketika membal di EMA 10, tapi perlu ini diperhatiin ya. Ini bisa saya zoom nggak sih? Oh bisa ya. Ikut gede nggak? Oh ikut gede. Oke, nggak gede ternyata. Ya udahlah. Oke, ini kelihatan ya. Yang saya kotakin orange itu ada candle higher higher low dan terjadi setelah nyentuh EMA 10. Oke, nyentuh EMA 10 dulu, terus rebound, terus ada candle higher higher low. Berarti rebound di area EMA 10 atau reversal di area EMA 10. Dan ketika sinyal reversal ini terjadi, RSI-nya itu rebound lagi atau naik lagi, tapi nggak sampai turun ke bawah 60. Jadi RSI-nya masih di atas 60 gitu. Turun ke bawah 70, tapi masih di atas 60. Jadi urutan kejadiannya, trennya sudah bullish. Oke.
trennya sudah bullish, kemudian RSI-nya sampai naik ke atas 70, terus ketika harga terkoreksi dan RSI-nya turun ke bawah 70, itu nggak turun ke bawah 60, jadi masih di atas 60. RSI-nya di range 60 sampai 70-an. Masih di atas 60 lah pokoknya. Kemudian muncul sinyal bullish reversal dan belinya ketika harga naik ke atas high yang candle nomor 2 ini ya. Nah, ini kan higher low, ini candle 1, ini 2. Break higher low-nya, break high candle bikin high baru, itu sinyal beli. Ada pertanyaan? Ini sangat gampang. Kedua, itu ketika rebound atau reversal di EMA 20. Nah, kapan ketika ada sinyal reversal di EMA 20 dan dipakai, materinya nanti di-share atau enggak, insya Allah sih di-share ya. Tergantung yang datang aja lah. Yang datang berapa sih? 18 termasuk saya sama Mas Ben. Dikit. Eh, Nah, biasanya sih materinya kami upload di YouTube ya. Nanti Bapak Ibu bisa 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 cek YouTube channel kami www.youtube.com/cuancommunity. Namanya mana ya? Oh ya, kapan sinyal higher low atau kok higher? Kapan sinyal bullish reversal di area EMA 20 itu dipakai? Nah, urutan kejadiannya pertama trennya bullish. Trennya bullish dulu. Harus bullish. Kalau nggak bullish nggak bisa. Ini adalah strategi yang bisa jalan bisa jalan dengan baik, maksud saya. Bisa jalan dengan baik ketika trennya pertama sudah bullish, yang kedua ada koreksi. Kemudian setelah bullish, RSI-nya berhasil naik ke area overbought atau naik ke atas 70 ya. Terus harga terkoreksi dan RSI-nya sampai bikin RSI-nya harga terkoreksi sampai bikin RSI-nya turun ke bawah 70, bahkan turun ke bawah 60, tapi perhatiin nggak turun ke bawah 50. Ini masih di atas 50 sih angkanya. Jadi RSI-nya naik lagi waktu-waktu ini ya, waktu sinyal bullish reversalnya ini terkonfirmasi RSI-nya naik lagi tanpa turun ke bawah 50. Jadi masih di atas 50 tuh. Itu ya. Dan sinyal belinya ya jelas ketika uh, ada candle yang nembus high candle yang kedua. Ini kan higher low ya tadi. Candle yang kedua, candle 1, candle 2 kan high low-nya lebih tinggi dari candle 1. Nah, di candle hijau ini yang saya tunjuk panah itu beli. Naik 1 tick aja dari si high candle yang merah ini itu sudah beli nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu ketika rebound dari area EMA 60 atau reversal dari EMA 60. Kapan itu dipakai? Yang pertama, trennya harus sudah bullish dulu. Di mana taunya bullish gampang-gampangan EMA-nya waktu di sini ya. Saya saya coretin lah. Nah, waktu sebelum sebelum naik, sebelum tanda panah buy, ini kan EMA-nya sudah rapi nih. Sudah rapi ya, 10, 20, 60 dari atas ke bawah. Kemudian RSI-nya sempat naik ke atas 70 nih. Itu sempat naik ke atas 70. Angkanya sempat di atas 70. Kemudian terkoreksi. Terkoreksi dan bikin RSI-nya turun lagi ke bawah 70. Sampai bikin harganya tes EMA 60 dan RSI-nya sempat turun ke bawah 50. Jadi kalau RSI-nya turun ke bawah 50, nah ininya lebih enak kalau membalnya di area EMA 60 candlenya.
Jadi RSI-nya turun ke bawah 50, tapi nggak nggak masuk area oversold ya. Ingat tadi RSI-nya kalau apa namanya, kalau trennya memang memang masih bullish, RSI-nya nggak bakal masuk area oversold. Seturun-turunnya ke bawah 50 nggak masuk area oversold. Nah, ini rebound lagi. Rebound lagi meskipun turun ke bawah 50 tapi nggak turun ke bawah 30 atau area oversold. Kemudian ini ada candle bullish reversal. Kalau lihat body candle-nya ini ada bullish engulfing. Kalau lihat high low-nya ini higher low juga sih. Dan sinyal belinya, konfirmasinya ketika ada candle yang bikin high baru naik ke atas high candle yang hijau ini. Candle hijau inilah. Inilah ya, tanda panah buy itulah pokoknya. Itu konfirmasi sinyal beli. Cara pakainya gitu toh, kombinasi 3 EMA dan RSI. Kombinasi combo, cara pakai apa ya? Enaknya ngomongnya basic combo 3 EMA dan RSI begini cara pakainya. Dan ini profitable. Coba ya kita ini sama apa toh? UNTR periode tahun 2021 ya bulan 10. Coba kita lihat. Aduh rupiah. Eh, Candlestick. Coba kita lihat UNTR. Oke. Terus ini trading view saya kenapa begini ya? Ya wis lah ben. UNTR periode tahun 2021 bulan 10. 10 itu Oktober. Kok nggak cocok? Oh ini. Oke. Kita urut dari sini. Replay ya. Nah, dari sini. Oke. Kelihatan ya. RSI-nya saya ganti aja. Jangan pakai yang ini biar jelas. Nah, jelas ya. Semoga jelas lah. Oh, jelas. Oke, waktu candlenya saya ulang. Nah, nah inilah waktu di sini. Nah, ini kan sempat turun ke bawah ke bawah 50 nih ya. Sempat turun ke bawah 50 ini volume hapus dulu aja lah. Ngeng. Sempat turun ke bawah 50. Kemudian ini sudah EMA-nya sudah higher low. Higher low. EMA-nya sudah apa namanya? Rapi. 10 20 60 dari atas ke bawah. Ini juga inside bar sih. Ini inside bar nggak sih? Iya, ini inside bar ini. Nah, ke inside bar. Kemudian selanjutnya ternyata nggak itu ya, nggak naik ke atas. Variabelnya agak kagok ini. Oke, itu inside bar. Sidebar dan kalau kondisi kayak gini ini bisa dibeli kalau naik ke atas high-nya yang ini ya, ke atas high-nya ini. Nggak bisa. Nah, tapi ternyata karena nggak naik, nah malah bikin lower malah break low. Jadi strateginya berubah, bukan break yang atas ini lagi, tapi ini kan sudah bikin candle high low lagi. Ya udahlah, pakai ini aja.
Nah, jadi belinya kalau naik ke atas sini, cut loss-nya di bawah sini. Kalau turun ke bawah situ. Candle selanjutnya, nah itu waktu di sini nih beli nih, di candle yang merah ini beli. Candle merah ini beli. Kemudian di hold terus. Pertanyaannya, jualannya kapan? Nah, dari tadi saya belum bahas jualannya. Sekarang dibahas. Jualannya itu ketika ada candle yang sifatnya bearish reversal tadi, dari 4 pola tadi, dan RSI-nya turun ke bawah 70. Jadi kayak gini. Terus ini kan masih di atas 70 tuh. Nah, jadi kalau kondisi RSI masih di atas 70 kayak gini, simpen dulu aja kalau punya barang. Ini bukan situasi yang jelek, ini malah bagus ya. Kalau tren lagi bullish, harga lagi naik, RSI-nya di atas 70 itu hal yang bagus karena jelas candle hijaunya jauh lebih, rata-rata candle hijaunya selama 14 hari jauh lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata candle merahnya. Nggak percaya, coba dihitung. Kan RSI itu kan ngitung rata-rata harga naik dibandingkan rata-rata harga turun ya. Jadi gampangannya rata-rata candle yang hijau dibandingkan rata-rata candle yang merah gitu. Candle hijau dibandingin candle merah. 14 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, segini ini kelihatan banget kalau candle hijaunya jauh lebih banyak kan daripada candle merahnya. Gitu. Di hold dulu aja kalau kalau apa? Pegang barang dan RSI-nya lagi di atas 70. Nah, ini ada hati-hati kalau kondisi kayak gini. Ini kan outside bar ya, outside bar. Outside barnya itu ini kan high-nya. Nah, ini low-nya. High low candle yang terakhir di luar high low candle yang sebelumnya. Ini kalau lihat body candle-nya sih ya bearish engulfing ya. Nah, RSI-nya memang masih di atas 70. Tapi perhatiin arahnya kan arahnya ke bawah dan deket deket sekali di 70. Jadi kalau punya barang nih, misalnya beli di bawah sini ya, beli di harga ya 21.000 sekian lah, misalnya 21.500 misalnya belinya. Kemudian low-nya nih berapa? 26 25.900. Misalnya jualan kalau turun harganya di bawah 25.900. Jadi di 25.875 atau 25.800 lah. Besoknya nggak turun, besoknya lagi turun. Nah, ini jualan nggak apa-apa. Ini jualan aja. Dan terjual di 25.875 sih mestinya ya. Atau ya 25.800 lah. Kan masih cuan tuh. Beli di high-nya ini berapa? High-nya ini di 21.275. Ya, 212. High-nya ini berapa tuh? Ya, 212 21250 jualan di 22 berapa tadi? 26 25.800 kan masih cuan lumayan. Masih cuan lumayan. Cara exitnya kayak gitu. Ini terus ini kan trennya bullish, RSI-nya turun ke bawah 50, berlaku lagi strategi combo 3 EMA dan RSI. Cari aja, ini kan sudah tes area EMA 10 ya. Terus ya diperhatiin dulu, diperhatiin lagi candle setelahnya. Nah, rebound, kemudian kalau misalnya di, 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 di ditungguin sampai nah ini kan RSI-nya turun sampai ke bawah 60, terus
terus candlenya masih lower high lower low, ya ditungguin sampai ada ini ada inside bar tapi kurang bagus sih ya inside barnya. Tapi tetap akan jadi sinyal beli jika harganya naik ke atas ini. Tapi saya pribadi lebih suka kalau sinyal reboundnya itu berhasil naik ke atas EMA 20 ya. Oh, bentar. Oh, di stop malah geser. Ginilah, ulang lagi. Nah, waktu ke sini, ini lower high lower low ya. Ini RSI-nya turun ke bawah 50 kan. Jadi, tungguin si candle-nya tes area EMA 60 dulu. Atau tungguin sinyal rebound dari EMA 60. Ini ada sinyal rebound, tapi nggak tes EMA 60. Diabaikan dulu nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, ini udah tes EMA 60, kemudian ada inside bar, RSI-nya masih di atas 30 lah ya, meskipun di bawah 50. Perlu diingat, ketika RSI turun ke bawah 50, atau kondisi kayak gini ya, ada sinyal rebound, terus RSI-nya di bawah 50 dan EMA-nya nggak rapi lagi, meskipun sinyal rebound-nya bisa diambil. Nah, ini kan boleh dibeli nih kalau naik ke atas inside bar ini ya, breakout inside bar kan bisa dibeli tuh. Tapi perlu diperhatikan targetnya. Ada baiknya targetnya ambil resisten terdekatnya aja. Resisten terdekatnya kan di area ini nih, di area 26.000 sekian lah. Nah, kalaupun ini rebound, take profit aja kalau naik ke area 26.000 karena ketika kondisi EMA-nya nggak rapi, terus RSI-nya di bawah 50 meskipun nggak masuk ke area oversold, kemungkinan yang terjadi adalah sideways kalaupun itu rebound. Jadi, kalaupun ini rebound, mungkin bikin range sideways yang cukup lebar. Jadi, daripada nggak sempat take profit, di area resisten terdekat lebih baik take profit dulu. Jadi, kalau kondisi kayak gini, baiknya apa namanya take profitnya di area resisten terdekatnya dulu, bukan di hold. Yang mestinya di hold tuh yang kondisinya kayak gini nih, yang kondisinya seperti ini, itu di hold karena EMA-nya rapi. Oke ya, susunan EMA-nya 10, 20, 60, terus RSI-nya juga meskipun turun ke bawah 50 tapi sedikit, kemudian rebound lagi masuk ke atas 50 lagi. Nah, ini di hold aja sampai ada muncul sinyal sell baru jualan. Tapi kalau kondisi di yang paling kanan, kondisi yang paling sekarang itu kalaupun ini ada rebound ya, coba ada rebound nggak? Ternyata nggak rebound, ya udah nggak beli. Kalaupun rebound, jualan di resisten terdekat. Misalnya ini nih. Ini kan rebound dari area EMA 60 ya. Nah, ini kan inside bar di breakout. Kemudian RSI-nya juga masih nggak masuk ke bawah 30. Kalau mau diambil silakan. Kalau misalnya kena cut loss, ya cut loss aja. Karena posisi kayak gini pasti susah memang. Favorit saya tuh yang reboundnya dari EMA 10 dan 20. Yang 60 jarang yang enak soalnya. Yang jelas kayak gitu ya. Cara exit dan entry-nya. Exit-nya tunggu sinyal sell dan RSI-nya turun dari bawah 70. Biasanya karena kalau tren bullish RSI-nya mestinya masuk ke atas 70 ya. Kemudian, oh masih ada coretan. Kesimpulan. Kesimpulannya gini,
ketika RSI di area 60-70, antara 60-70, jadi sudah bullish dan RSI-nya turun ke bawah 70, tapi masih di range 60-70. Tunggu harga reversal di eh, tunggu harga reversal di EMA 10. Kalau ada reversal di EMA 10, nah itu diambil nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata RSI-nya, harga terkoreksi sampai bikin RSI-nya turun ke bawah 60 ya, jadi masuk range 50-60, itu tunggu harganya reversal di area EMA 20. Nah, kalau ternyata harga terkoreksi lagi, sampai bikin RSI-nya turun ke bawah 50, tapi masih di atas 30, tunggu harganya nyentuh atau reversal di area EMA 60. Biasanya semakin jauh harganya itu semakin jauh harga terkoreksi dan mungkin akan breakdown EMA 60 agak jauh gitu ya. RSI-nya makin dekat ke 730 ke 30 mestinya. Ada pertanyaan? Materinya sesimpel ini tapi bisa dipakai sih. Serius. Dan kombinasi 3 EMA tadi itu bisa dipakai untuk screening juga. Misalnya, ini kok kayak gini ya. Saya buka trading view lagi lah. Nggak muncul menu sampingnya. Tingview.com. Oke. Chart. Nah, ini kan enak. Oke, ini bisa dibikin filter atau explore-nya juga. Caranya misalnya pakai TradingView. Ada pertanyaan, oke silakan. Di aplikasi untuk kondisi minggu depan BBCA, Adro, Unilever. Oke. Sebentar ya. Saya jelasin ini dulu. Jadi kombinasi combo EMA dan RSI tadi itu bisa dipakai sebagai filter atau untuk screening saham juga. Caranya misalnya pakai TradingView nih. Buka TradingView chart kayak gini biasa, di pojok kiri bawah klik stock screener. Kemudian cara nampilin ininya, misalnya ini saya ilangin semua lah ya. Hilang, hilang. Hilang, 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 hilang lah. Channel kosong. Cara nampilinnya ini titik 3 di kanan nih. Cari aja apa tadi EMA ya. Exponential moving average 10. Kemudian exponential moving average 20. Dan volume. Volume saya pakai rata-rata volume aja lah. Saya pakai 30 dan 10 hari. Oke, kalau sudah di kolom EMA 10 ini ada kursornya dideketin ke situ, terus klik tombol settingnya. Ini below diganti above karena kita pengennya EMA 10-nya di atas EMA 20. Di kolom yang sampingnya ini value diganti EMA 20 ya, exponential moving average 20. Nah, dia akan langsung screening saham-saham apa aja yang posisi paling sekarang itu EMA 10 di atas EMA 20. Kemudian EMA 20-nya karena pengennya di atas EMA 60, ya ini above, value-nya diganti EMA. Dan karena di sini di TradingView nggak bisa bebas ya, EMA 60-nya ganti EMA 50 nggak apa-apa. Dia akan langsung screening saham-saham yang posisinya EMA 10 di atas EMA 20 dan EMA 20 di atas EMA 50. Kalau di aplikasi JUC
di OLT nggak bisa, tapi kalau misalnya Bapak Ibu pakai CUC ya, itu kan bisa ada dapat dapat plugin AMI Broker tuh, tapi ya ada bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah, di AMI Broker bisa, di AMI Broker bisa. Nah, kemudian average volume 30 hari, saya pengen minimal 2 juta lembar. Kemudian di 10 harinya juga saya pengen minimal 2 juta lembar. Biasanya saya pakai average value selama 20 hari di atas 3 miliar rupiah. Tapi karena di TradingView nggak bisa bebas ngaturnya seperti itu, ya sudah. Kayak ini udah cukup. Di sini sudah eh, muncul saham-sahamnya. Di kolom yang paling atas nih kolom ticker, paling kiri kok atas. Di kolom ticker ada keterangan 60 match. Jadi ada 60 saham yang sudah terjaring. Saya kasih eh, kolom change lah. Nah, terus coba saya urutin dari yang kenaikannya paling tinggi ke yang paling rendah. Tinggal dipilih satu-satu dari atas. Lucy, terus ini apa? STAA. Kayak gitu cara screeningnya. Kemudian ada pertanyaan tadi, Adaro, BBCA, Unilever. Oke, coba kita lihat. Adaro, BBCA, Unilever. BBCA dulu ya. BBCA kondisi posisi EMA-nya nggak rapi, jadi kalau misalnya belum punya barang, saya sih nggak beli dulu ya. Saya sih nggak beli dulu karena posisi EMA-nya kan dari atas ke bawah masih 60, 20, 10 tuh. Yang saya cari ada posisi EMA-nya 10, 20, 10, 20, 60. Kalau ini kebalikannya, berarti ini bearish dan terlihat jelas arah pergerakan harganya ke bawah. Jadi biarin dulu aja. Kemudian eh, apa tadi? Adaro. Oke, coba kita lihat. Adaro. Adaro. Garis-garisnya hapusin dulu. Adaro. Posisi EMA-nya 60, 20, 10. Posisi EMA-nya 60, 20, 10. Kemudian harganya apa namanya? Kalau lihat combo tadi yang dicari di combo tadi di strategi tadi ini nggak masuk karena yang dicari kan yang sudah bullish. Jadi basic combo 3 EMA dan RSI ini nggak masuk strategi. Jadi ini nggak akan dijadikan strategi. Dan di hasil screening tadi ini nggak akan ada Adaro. Tuh kan diurutin dari huruf A ke Z, nggak ada Adaro di sini. Kemudian kemudian ya selain kalau misalnya lihat support resisten, iya ini lagi tes area support. Lagi tes area support 2600-an ya. Jadi kalaupun ini rebound, mungkin yang terjadi sideways. Mungkin trennya berubah jadi sideways. Dari yang tren jangka menengahnya sebelumnya bullish, kemudian mungkin tren jangka menengahnya berubah jadi sideways ntar. Kalaupun rebound. Kurang lebih kayak gitu. Terakhir, Unilever. Ada pertanyaan lain selain nanya saham? Nggak muncul ya? Koneksi jangan-jangan. Lagi hujan soalnya. Eh, muncul Alhamdulillah. Unilever. Oke, kita coba lihat susunan susunan EMA-nya
masih 10, 20, 60. Meskipun arahnya yang 10, 20 sudah cenderung mendatar ya. Yang naik cuma 60 aja. Tapi ini saya masih suka karena susunan yang pertama, susunan EMA-nya masih oke. Yang kedua, RSI-nya masih cenderung di atas 50 lah ya, meskipun sudah dekat-dekat 50, mungkin mungkin uh, minggu depan kalau misalnya harganya turun lagi, mestinya si RSI-nya turun ke bawah 50. Dan kalaupun itu terjadi, ini kan pernah turun ke bawah 50 ya. Buat yang belum punya barang, lagi nungguin beli Unilever, coba tungguin Unilevernya tes area EMA 60 dulu, atau tunggu sinyal bullish reversal di dekat area EMA 60. Baru nanti kalau terkonfirmasi sinyalnya, masuk. Kalau sekarang wait and see dulu aja. Karena kalau dilihat dilihat 1, 2, 3, Juli, ya 3 bulan ya. 3 bulan terakhir itu jelas sideways. Jelas sideways, gampang-gampangannya sideways di dalam kotak inilah. Ya kan? Gampang-gampangannya, nah sideways di dalam kotak ini. Nah, akan enak lagi ya kalau berhasil breakout kotaknya, breakout sideways-nya. Jadi nggak enak kalau breakdown sideways-nya. Kurang lebih kayak gitu. Tanda-tanda akan sideways, kalau tanda-tanda akan sideways sih, eh, mm, lebih tepatnya tanda-tanda sideways kali ya. Akan sideways, akan bullish, akan bearish, saya sih nggak tahu. Tapi kalaupun saya tadi pernah ngomong kayak gitu, ya udah saya ralat. Tanda-tanda sideways biasanya, ya jelas sideways itu kan, bullish itu kan kalau harganya bikin puncak dan lembah yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau bearish sebaliknya, puncak dan lembahnya lebih rendah dari sebelumnya. Kalau sideways ya harganya puncak dan lembahnya cenderung berada di area yang sama. Ini puncaknya cenderung berada di area yang sama gitu kan. Puncaknya di area-area yang sama, lembahnya juga di area-area yang sama, di area-area ini 4.600 atau 45 sekian. Nah, ini sideways. Dan kalau lihat lihat dari apa namanya? RSI-nya, biasanya kalau Bapak Ibu perhatiin RSI-nya misalnya dari turun ke bawah 70 nih ya, dari yang awalnya naik, jebret naik, kemudian harga terkoreksi sampai bikin RSI-nya turun ke bawah 70. Nah, kalau sampai si RSI-nya turun ke bawah 50, itu hati-hati. Biasanya uh, ada indikasi sideways. Kalau ada tanda-tanda sideways, misalnya ya harga harga puncak atau harga puncaknya nggak bikin puncak lebih baru gitu kan, ya itu berarti sideways. Ataupun kalau ada sinyal rebound kayak gini, sinyal rebound ketika RSI-nya di bawah 50 ya, itu waspada di area resisten terdekat ya. Kalau misalnya resisten terdekatnya puncak sebelumnya, ya waspada di area itu. Karena ada kemungkinan sideways kalau RSI-nya turun sampai ke bawah 50. Gitu, hati-hati jadi sideways aja. Belum tentu jadi sideways juga, tapi hati-hati jadi sideways. Kalaupun nggak jadi sideways lanjut bullish ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya jadi sideways, paling nggak sempat diamankan waktu harga tes area resisten terdekat. Poinnya di situ. Nah, ini kan terus terus bentar. Koreksi yang sederhana, oke, saya contohin. Saya contohin saham Raja. Langsung lewat Raja loh di otak. Ini ya, eh, replay, jebret. Nah, ketika saya mundurin lagi aja lah.
Kok nggak bisa? Buat Bapak Ibu yang nanya saham, saya utamain yang pertanyaannya bukan saham dulu ya. Yang nanya materi saya jawab dulu. Gak apa-apa ya. Oke, ini ya, trennya jelas bullish. Dari mana tahu bullish? Ya, gampang-gampangan lihat aja 3 EMA-nya sudah rapi dari atas ke bawah, 10, 20, 60. Dengan gampang dan jelas bisa dikatakan bullish. Kemudian RSI-nya lagi di atas 70 nih di area overbought. Kalau misalnya Bapak Ibu lagi punya barang, kondisinya lagi punya barang, itu bisa, sorry ya, saya mundurin dikit lagi deh di sini. Oke, nah ini kan udah bullish nih, udah bullish, awal bullishnya lah ya. EMA-nya udah rapi, 10, 20, 60, kemudian RSI di atas 70, asumsikan sudah punya barang. Nah, ini ada inside bar, kemudian di breakdown, ini ya take profit aja. Kalau sudah punya barang di bawah, ya take profit, turun ke bawah 255, tapi karena gap up, ya untungnya besoknya naik ke situ. Oke, poinnya di sini. Harga materi yang awal tadi seperti apa? Oh ya, nanti bisa diulang di YouTube ya. Oke, harga koreksi tes EMA 10 ya, rebound dari EMA 10, kemudian RSI-nya nanjak lagi di area di area 60 60 70 ya. Jadi kalau harganya itu rebound dari area EMA 10 dan RSI dan pastikan close-nya juga di atas EMA 10-nya. Kemudian RSI-nya itu di atas 60. Nah, ini ini koreksi sederhana yang bisa dijadikan dan dilanjutkan jadi strategi trading. Ini kan inside bar. Meskipun agak lebar, tapi ini tetap dikatakan inside bar. Dan ketika ketemu kayak gini, bisa dibikin strategi trading buy break 280, cut loss di bawah 225. Tinggal mau atau enggak ambilnya karena itu lebar ya. Tapi ini cenderung mudah dianalisa. Nah, koreksi sederhana itu yang mudah dianalisa gitu. Nah, ini kan naik ke atas 280, beli. Belinya di 282, 284 gitu nggak apa-apa. Cut loss-nya kalau turun ke bawah 225. Karena bullish ya, rebound dari koreksi sederhana di tren bullish, Bapak Ibu nggak perlu pasang take profit dulu nggak apa-apa karena ya tren bullish follow the trend aja. Tinggal diikuti, diupdate trailing stop-nya atau auto order elite sell-nya. Nah, contoh kayak gini. Misal ini sudah beli kemudian RSI di atas 70 ya. Di atas 70 hold aja, tapi kalau mau amanin profitnya, ini kan ada inside bar ya. Ada inside bar. Nah, kok hilang? Mana nih? Kok muncul? Nah, ini ada inside bar. Oke, yang sudah punya barang bisa diamanin trailing stopnya di bawah 290. Jadi karena belum breakdown inside bar dan RSI-nya masih di atas 70, trennya masih bullish, hold dulu aja. Terus di hold, masih belum. Ini candlenya masih higher low meskipun merah ya. Tapi RSI-nya, ya bukan tapi RSI-nya masih di atas 70 meskipun nukik mendekat ke 70. Nah, tuh kan masih naik lagi. Hold dulu aja. Jadi RSI di atas 70 itu bukan sesuatu hal yang jelek. Nah, ini ada inside bar lagi, update lagi trailing stop-nya atau auto order LIT sell-nya di bawah 36, 3 kok 365.
di bawah 365 ya, atau ya 364. Jadi misalnya pasang trailing stopnya di 3 atau auto RLT-nya di 362 gitu nggak apa-apa. Kalau turun ke situ jualan, kalau enggak ya sudah di hold. Next. Oke, RSI turun ke bawah 70, pastikan trailing stopnya atau auto order elite sell-nya sudah diupdate ya. Jadi kalau misalnya turun ke bawah 360-an itu jualan. Nah, ini jualan nih. Ini jualan. Kemudian terkoreksi lagi. Oke, ini ada outside bar pattern. Nah, ini koreksi sederhana lagi. Outside bar apa namanya? Terkoreksi rebound dari area EMA 20 dan RSI-nya masih di atas 50. Biasanya koreksi-koreksi sederhana, hampir semua koreksi sederhana itu terjadi ketika RSI-nya di atas 50. Jadi hati-hati ketika ada koreksi dan RSI-nya di bawah 50, jangan-jangan itu koreksinya jadi koreksi yang nggak sederhana, jadi agak susah. Koreksi yang kayak gini ini bisa diikutin, bisa dibikin strategi trading juga, beli kalau naik atas 370 dan jualan kalau turun ke bawah 314. Dibeli, dibeli terus di hold, 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 nggak kena SL, ya udah di hold dulu aja sampai sekarang. Nah, begitu ceritanya. Apa ini? Eh, Oke, jelas ya. Ada pertanyaan lagi, berapa, apa tadi? Apa kelemahan RSI? Berapa persen keberhasilannya? Nggak ada yang 100% berhasil ya. Apa namanya? Namanya analisis selalu siapkan dua skenario. Tiga ding. Satu skenario entry, dua skenario exit. Exit kalau profit atau exit kalau loss. Dan eh, ap- eh, berapa persen keberhasilannya kalau saya dibandingkan dengan menggunakan stokastik, karena saya lebih sering pakai RSI dan lebih lebih lama pakai RSI-nya dibandingkan pakai stokastik. Prosentase keberhasilan strategi trading yang saya terapkan lebih besar kalau saya pakai RSI dibandingkan pakai stokastik. Dan bedanya RSI dan stokastik itu jelas beda dari perhitungannya. Beda kalau RSI ngitung perbandingan rata-rata harga naik dibandingkan rata-rata harga turun. Kalau stokastik ngitung posisi close terakhir terhadap range high low ya, kurang lebih kayak gitu lah. Range high low berapa lama ke belakang gitu. Kelemahan RSI mungkin gini ya, mungkin mungkin akan sering ketemu sering 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 salah pakai RSI kalau pakai RSI-nya hanya pakai beli di oversold, jual di overbought. Akan banyak ketemu sinyal false kalau kayak gitu. Karena sebenarnya pakai RSI nggak hanya kayak gitu. Saya pernah jelasin sih di Zoom yang sebelumnya. Jadi RSI bisa sebagai momentum indikator, bisa sebagai mengkonfirmasi tren juga, atau kalau misalnya mau mau pakai gimmick-gimmick ini ya lihat RSI-nya tok gitu, nebak harganya naik atau turun bisa. Gitulah kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Udah sejam. Jangan lama-lama ya, nggak biar nggak terlalu capek kalau nonton YouTube-nya. Ini contohnya kalau misalnya raja,
Ini kan candlenya doji ya, doji ini namanya apa sih? Doji, doji ya pokoknya doji ginilah yang yang buntut atasnya jauh lebih panjang daripada buntut bawahnya. Eh kalau lihat pola candle mungkin ini sinyal sinyal reversal ya. Cuman trennya lagi bullish. Mungkin koreksi dikit gitu, mungkin. Tapi kalau 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 misalnya nggak mau dijual juga nggak apa-apa. Toh ini trennya masih bullish dan RSI-nya masih di atas overbought. Diupdate aja trailing stop-nya, tunggu candle lower high lower low atau inside bar atau outside bar. Meskipun hari hari kemarin Jumat itu doji candlenya, tapi kan masih higher higher low, jadi masih aman lah buat di hold. Kalau misalnya mau saya takut ada koreksi gitu kan. Kalau misalnya toh mau jual, jual sebagian dulu aja. Ada pertanyaan lain? Nggak ada. Aman ya, aman ya. Gampang kok ini strateginya. Mana ya tadi ya? Rumusnya cuman ini. Cuman bisa pakai weekly dan monthly, bisa lihat RSI, bisa pakai time frame berapapun, bahkan sampai hour intraday ya. Cuman di saham, mana ya tadi? Di saham kami lebih 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 prefernya pakai daily time frame yang terkecilnya. Jadi kalau mau diterapin di time frame yang lebih gede bisa, bisa, bisa banget. Dan mau pakai time frame daily tok bisa. Nah, ini strategi yang saya jelasin barusan, basic combo 3 EMA plus RSI itu bisa dipakai di hanya satu time frame aja, nggak perlu multi time frame. Kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung bingung nerapin atau bingung baca analisa multi time frame, ya udah pakai satu time frame tok, terus pakai strategi yang tadi bisa, itu bisa dipakai. Meskipun akan lebih bagus kalau kalau bisa multi time frame ya. Tapi yang strategi yang tadi satu time frame pun cukup. TS outside bar, iya bisa. Kalau muncul outside bar misalnya kayak inilah, ini apa? UNTR ya. Nah, misalnya kayak gini, UNTR. Eh, let's say beli di harga bawah, kok nggak ada garisnya ya UNTR. Saya buka. Oke, itu tadi periode ini. Misal beli dari sini. Oke, beli waktu naik ke atas 21.200. Cut loss di bawah 20.375. Misal gitu ya. Tuh sempat naik, 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 di hold, di hold, di hold, RSI ke atas 70, tetap hold. Ini ada inside bar, SL-nya dipindah di bawah 24.750. Selama nggak ke bawah itu, di hold dulu aja. Masih naik. Nah, ini ada outside bar. SL-nya dipindah atau dinaikin, atau TS-nya dinaikin di 2 di bawah 25.900. Jadi kalau turun ke bawah 25.900 jualan. Besoknya, nah ini jualan. Gitu. Jelas ya, Pak? Kalau pakai MACD, stokastik, RSI, semua kalau lagi GC dan RSI di atas 50 berarti. Oh, itu akan itu akan itu malah akan bikin bingung, Bu. Malah akan bikin bingung dan bisa jadi nggak eksekusi-eksekusi loh. Jadi saran saya mau dipelajarin semua bisa, bisa, boleh, boleh. Mau dipakai semua bisa. Terus mana yang lebih bagus, paling sempurna nggak ada. Jadi jadi saran saya Bapak Ibu kalau misalnya mau pakai indikator
beberapa aja yang dipakai, tapi itu menguasai itu akan jauh lebih efektif. Misalnya mau pakai garis MA tok, moving average tok, nggak masalah, asal menguasai ya akan mendatangkan profit. Mau pakai stokastik tok, asal menguasai ya akan mendatangkan profit. Mau pakai RSI tok ya asal menguasai juga akan mendatangkan profit. Gitu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu sering lihat kayak gini ya, nah ini kan, nah ini ada technical analysis by kayak gini. Ini kombinasinya bukan dari bukan dari indikator yang sejenis. Kalau kayak misalnya MACD digabungin dengan stokastik digabungin dengan RSI. Stokastik dan RSI itu bisa dibilang sejenis, sama-sama momentum indikator. MACD itu komplit sih. Trend following juga ada, terus apa namanya? Momentum indikatornya juga ada. Nah, sinyal kayak gini itu biasanya gabungan antara trend following indikator dan momentum indikatornya. Kalau dia bilang buy, berarti momentum indikator dan trend following indikatornya sama-sama buy. Aduh, sorry. Sama-sama sama-sama eh, kesimpulannya buy. Kalau acak ya mungkin netral. Kalau misalnya apa namanya, sama-sama arahnya ke bawah, ya sell gitu. Itu ya, udah 1 jam. Yang pertanyaan saham bisa dilanjut di room Telegram aja. Room Telegramnya @cuan community kalau yang belum bergabung. Atau yang sudah jadi nasabah bisa tanya-tanya di situ. Sudah itu. Sudah ya. Sudah jelas, jelas, jelas. Ada pertanyaan tentang materi lagi kalau saham, lanjut di room aja ya. Terima kasih Bapak Ibu udah join. Ada berapa ya? 19. Sampai ketemu di Zoom-Zoom webinar berikutnya ya. Dan semoga kita semua dikaruniai kesehatan yang meriang, cepat sehat. Dan apalagi ya, yang belum dapat jodoh, cepat dapat jodoh. Amin ya Allah. Dan jangan lupa berolahraga. Besok Car Free Day. Kalau mau Car Free Day-an besok, ayo. Udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.